Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, NIM 222-1400-191. Pada presentasi ini saya akan membahas pengantar komputer paralel dan sistem terdistribusi. Di era sekarang, kebutuhan komputasi semakin besar. Contohnya, analisis data jutaan pengguna, streaming video, sistem perbankan online, aplikasi cloud seperti Google Drive, dan lain-lainnya. Semua itu tidak mungkin ditangani oleh satu komputer biasa. Karena itu dikembangkan komputasi paralel dan terdistribusi untuk meningkatkan kecepatan, skala, dan keandalan sistem. Kita lanjut ke pembahasan. Sistem paralel dan sistem terdistribusi. Kita mulai dari perbedaan paling dasar. Sistem paralel di sini adalah sistem dengan banyak prosesor atau core dalam satu mesin. Contohnya, laptop kita yang memiliki 4 atau 8 core CPU. Saat kita membuka browser, memutar musik, dan mengetik bersamaan, semua core bekerja secara paralel. Nah, ciri utamanya di sini, satu komputer memori bisa dipakai bersama. Tujuan utamanya mempercepat pemrosesan. Kalau sistem terdistribusi di sini, banyak komputer terpisah tapi terhubung jaringan. Tiap komputer punya memori sendiri. Fokusnya kepada skala, keandalan, dan ketersediaan. Contoh nyatanya seperti ini. Google Share. Saat kita mengetik kata di Google, permintaan kita diproses oleh banyak server di lokasi berbeda, bukan satu komputer saja. Ciri utamanya, banyak komputer terpisah, tiap komputer punya memori sendiri. Tujuan utamanya, skabilitas dan keandalan. Jadi ringkasnya, paralel cepat, terdistribusi besar, dan tahan gangguan. Terus untuk yang arsitektur komputer paralel. Model Flynn S1 SD, satu instruksi, satu data. Contohnya komputer lama, program berjalan satu per satu. Kalau SIMD, satu instruksi banyak data. Contohnya GPU memproses ribuan piksel gambar secara bersamaan. Terus yang MISD jarang digunakan. Biasanya itu digunakan untuk sistem khusus seperti sistem kontrol pesawat. Terus MIMD yaitu banyak instruksi, banyak data. Contohnya seperti CPU multicore, server, cluster.
Terus model memori. Shared memory. Semua prosesor akses memori yang sama. Contohnya CPU multicore di PC. Terus distributor memori. Setiap prosesor punya memori sendiri. Contoh cluster komputer di data caster. Terus platform paralel, multicore CPU banyak core, laptop CPC. Cluster banyak komputer bekerja bersamaan. Terus grid komputer gabungan sumber daya dari lokasi berbeda. Terus analisis kinerja paralelnya, speed up untuk serial atau waktu paralel, efisiensi speed up atau jumlah prosesor, hukum andalan tidak semua program bisa 100% dipercepat. Terus dasar pemrograman paralel. Thread dan proses. Proses program yang berjalan, thread bagian kecil dari proses lebih ringan. Proses itu aplikasi yang berjalan, kalau thread bagian kecil dari proses. Contohnya proses Chrome. Satu proses, terus tab-tab di Chrome itu namanya thread. Lihat model paralel. Data paralelis. Data dibagi. Kalau teks paralelisme tugas dibagi. Contohnya itu yang data paralelis itu menghitung nilai rata-rata 1 juta data. Kalau teks paralelisme contohnya satu thread hitung, satu thread simpan data. Terus tools OpenMP paralel sederhana di CPU, mudah atau otomatis. Terus bridge rate control thread level lebih rendah. Sinkronisasi. Masalah utama paralel karena hasil tidak konsisten. Dua thread mengubah data yang sama, contohnya seperti dua kasir mengupdate saldo rekening yang sama, terus hasilnya itu salah. Terus critical session. Critical session itu bagian kode sensitif, bagian kode yang tidak boleh diakses bersamaan. Terus solusinya itu Motek, smartphone, Berry, tujuannya agar data tetap konsisten. Terus deadlock. Deadlock terjadi jika sering menunggu resource, terus tidak bisa lanjut. Contohnya seperti proses A menunggu resource B. Terus proses B menunggu resource A. Contoh nyatanya seperti gini. Dua mobil saling berhadapan di jalan sempit.
Tidak ada yang bisa maju. Solusinya, atur urutan resource, tim out, hindari saling tunggu. Terus lanjut, sistem terdistribusi. Definisinya sekumpulan komputer independen bekerja seperti satu sistem. Terus model komunikasi messenger, phishing, RPC, remote procedure call, RMI, remote method invocation. Contohnya yang komputer independen seperti ATM bank, sistem e-commerce, CrowdStrong. Terus model komunikasi seperti messenger, phishing, RPC, terus RMI. Terus koordinasi dan konsistensi. Clock, logika clock, urutan kejadian, vektor clock, hubungan sebab akibat. Logika clock, urutan kejadiannya. Terus vektor clock, hubungan sebab akibatnya. Contohnya, chat WhatsApp, pesan harus muncul sesuai urutan. Konsistensi data harus data sama di banyak node. Replikasi meningkatkan kecepatan dan keandalan. Konsistennya data harus sama di semua node. Terus contohnya seperti saldo rekening bank harus sama di semua server. Terus election algorithm menentukan pemimpin leadernya. Lanjut, komunikasi terdistribusi. Sinkron, mengirim, menunggu balasan. Asinkron, tidak perlu menunggu. Middleware, perantara komunikasi. MPI, standar komunikasi antar node. Contohnya seperti sinkronisasi menunggu balasan. Asinkron tidak menunggu. Contohnya seperti telepon itu sinkron, terus email itu asinkron. Terus MPI digunakan di superkomputer untuk komunikasi antar node. Terus fault tolerance. Kesalahan bisa terjadi, node mati, jaringan putus. Jenis kegagalan, solusinya cap pointing, reduction, recovery otomatis. Kesalahan biasa bisa terjadi seperti contohnya jika satu server Google mati, layanan tetap berjalan. Nah, solusinya itu cap pointing, reduksi,
terus recovery otomatis. Terus lanjut sistem file terdistribusi dan cloud computing. Sistem file terdistribusi DVS, file terbesar di banyak node, GFS dan HDFS. Data dipecah dan direplikasi. Cloud computing, virtualisasi, satu server, banyak FM. IaaS, infrastruktur. Terus PaaS, platform. SaaS, aplikasi siap pakai. Contohnya file dipecah dan disimpan di banyak node. Contohnya seperti HDFS di sini. Terus cloud computing virtualisasi, IaaS server. Terus PaaS, platform. SaaS, aplikasi siap yang sudah siap dipakai. Sistem terdistribusi modern seperti Big Data, Hadoop, ekosistem, Redux, kontainer, dan Kubernetes. Contohnya seperti Netflix menganalisis kebiasaan menonton jutaan pengguna di sini. Nah, untuk kesimpulannya di sini, sistem paralel dan terdistribusi dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan komputasi tunggal dalam menghadapi masalah berskala besar. Contohnya meningkatkan kecepatan. Terus sistem paralel berfokus pada peningkatan kecepatan eksekusi dengan memanfaatkan banyak prosesor dalam satu sistem. Seperti meningkatkan skala dan keandalan. Terus sistem terdistribusi berfokus pada skalabilitas, keandalan, dan ketersediaan layanan dengan menghubungkan banyak komputer melalui jaringan tersebut. Contohnya sinkronisasi dan komunikasi yang sangat terpenting. Terus pemrograman paralel membutuhkan pengelolaan sinkronisasi agar terhindar dari recognition dan deadlock. Terus sistem terdistribusi di sini membutuhkan mekanisme komunikasi, koordinasi, konsistensi data, dan toleransi kesalahan. Terus teknologi modern seperti cloud computing yang tadi, Big Data, Hadoop, dan Kubernetes merupakan penerapan nyata dari konsep paralel dan terdistribusi. Terus pemahaman konsep ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan sistem komputasi modern
berskala besar. Materi ini menjadi fondasi komputasi modern. Teknologi modern tergantung pada konsep ini. Terus sistem terdistribusi meningkatkan skala keandalannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada Pablo BP. Sekian, terima kasih.